Pernahkah kamu merasakan perubahan besar dalam hidupmu? Seolah-olah kamu sedang terbangun menuju pemahaman baru tentang dirimu dan dunia? Kebangkitan spiritual adalah sebuah perjalanan yang unik. Ia bukanlah jalan lurus, melainkan lebih menyerupai spiral DNA. Sebagian dari kita mengulang beberapa tahapan, yang lain mungkin melompatinya, karena setiap perjalanan dirancang secara pribadi. Meski jalannya berbeda, ada unsur-unsur umum yang menyatukan kita. Hari ini, kita akan menjelajahi 5 tahapan kebangkitan spiritual. Dengan penjelasan yang sederhana dan jelas untuk membantu kamu mengenali di tahap mana kamu berada. Pada tahap awal perjalanan kebangkitan spiritual, seseorang hidup sepenuhnya dalam ranah ego. Ini adalah kondisi di mana pikiran dan emosi menguasai tanpa adanya kesadaran. Individu mengidentifikasi diri mereka sepenuhnya dengan pikiran dan perasaan. Itu meyakini bahwa semua itu adalah bagian dari siapa diri mereka. Ego menggenggam erat kesadaran, sehingga hampir tak ada jarak antara aku dan pengalaman subjektif. Dalam keadaan ini, seseorang lebih banyak bereaksi terhadap hidup daripada menciptakannya secara sadar. Mereka merasa tak punya kendali, yang memicu sikap defensif, kemarahan, dan negativitas. Hidup terasa seperti telah ditentukan, dan trauma yang terjadi semakin memperkuat keyakinan bahwa kita tidak punya kuasa. Seseorang menjadi terikat pada cerita hidup pribadinya dan melihat hidup sebagai sesuatu yang terjadi pada mereka, bukan sesuatu yang bisa mereka ciptakan. Melihat orang lain dengan jernih juga sulit di tahap ini, karena persepsi selalu disaring melalui pengalaman dan proyeksi pribadi. Ini menciptakan pandangan yang kabur terhadap dunia dan relasi. Tahap ketidaksadaran ini ditandai dengan keterikatan yang mendalam pada ego. Kaburnya batas antara diri dan dunia luar. Namun, perjalanan kebangkitan dimulai dari kesadaran akan keadaan ini. Dari sinilah muncul dorongan untuk membebaskan diri dari pola-pola tak sadar dan mulai menggali lapisan terdalam dari eksistensi. Inilah titik awal menuju evolusi kesadaran dan hubungan yang lebih dalam dengan makna hidup. Saat seseorang maju lebih jauh dalam perjalanan kebangkitan, mereka memasuki fase transformatif yang disebut kematian ego. Ini bukan kematian fisik, melainkan runtuhnya identitas semu yang dibentuk oleh label seperti jenis kelamin, usia, ras, dan sebagainya. Individu menyadari bahwa semua label dan cerita yang mereka yakini tentang diri mereka bukanlah esensi sejati mereka. Semua konsep dan ide tentang hidup, Tuhan, dan agama seperti dihapuskan, meninggalkan kekosongan dan perasaan terlepas. Namun dari kehampaan ini muncul ruang dalam diri. Munculnya diri pengamat, observer self, yang sebelumnya tersembunyi di balik ego. Kini seseorang mulai menyadari bahwa mereka bukanlah pikiran, perasaan, atau identitas yang selama ini melekat. Mereka mulai melihat bahwa ego hanyalah sebuah konstruksi, hasil dari pengaruh sosial, pengalaman pribadi, dan kebiasaan yang dipelajari. Kesadaran ini menciptakan pergeseran pandangan yang sangat mendalam. Tahap ini adalah tentang membongkar ilusi ego, menyadari bahwa narasi yang kita ceritakan tentang diri kita bukanlah inti eksistensi kita. Ini membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kesadaran dan realitas. Setelah kematian ego, dimulailah fase pencarian. Sebuah perjalanan mendalam untuk menemukan kebenaran. Dalam tahap ini, individu mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Siapa aku? Mengapa aku lahir? Apa makna hidup? Siapa atau apa Tuhan itu? Pencarian ini bukan sekadar intelektual, melainkan dorongan dari hati yang tulus untuk menemukan kejelasan dan tujuan. Seseorang mulai membaca buku-buku spiritual, mendengarkan guru bijak, menonton video yang membahas ide-ide mendalam, dan menjalani praktik seperti meditasi, doa, atau kontemplasi. Setiap wawasan baru membawa rasa ringan dan keterhubungan. Membaca atau mendengar kebenaran yang selaras dengan jiwa menciptakan getaran kesadaran yang mendalam. Pencarian ini memperdalam hubungan dengan diri sejati dan menjadi jembatan menuju transformasi yang lebih besar.
Di tahap ini, individu mengalami pergeseran besar, munculnya diri sejati. Topeng yang selama ini dikenakan mulai runtuh. Berpura-pura menjadi seseorang terasa semakin berat, karena tak lagi sesuai dengan getaran kesadaran yang berkembang. Seseorang mulai merasakan siapa mereka sebenarnya, seperti sebelum dunia membentuk mereka. Ini seperti kembali pada kemurnian masa kanak-kanak, sebelum pengaruh luar membentuk identitas palsu. Hubungan yang tidak sehat, pekerjaan yang tidak selaras, dan aktivitas yang tidak lagi mewakili kebenaran batin mulai ditinggalkan. Ini bisa menjadi masa yang penuh gejolak, karena sistem lama runtuh, memberi ruang bagi energi baru yang lebih sejati. Tak hanya perubahan luar, perubahan batin juga terjadi. Luka-luka emosional dan trauma lama mungkin muncul kembali untuk disembuhkan dan dilepaskan. Tubuh pun bisa mengalami gejala kenaikan frekuensi seperti intuisi yang meningkat, mimpi yang jelas, atau pengalaman multidimensi. Individu mulai hidup dari kebenaran batin, terhubung lebih dalam dengan siapa mereka sebenarnya. Tahap akhir dari kebangkitan spiritual adalah ketika seseorang mulai hidup dalam kesejajaran, keadaan di mana semua aspek diri selaras dengan dunia di sekitarnya. Ini adalah kondisi di mana jiwa, pikiran, dan tubuh hidup dalam harmoni. Ada penerimaan penuh terhadap diri sendiri, termasuk keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Cinta kasih pada diri sendiri menjadi prinsip utama. Hubungan dengan orang lain pun berubah. Karena telah menerima diri sendiri, seseorang mampu memandang orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Mereka menyadari bahwa setiap orang sedang berada dalam perjalanan kesadarannya masing-masing, dan bahwa semua orang melakukan yang terbaik berdasarkan pemahamannya saat ini. Orang yang berada di tahap ini menjadi seperti orang tua yang penuh kasih untuk dirinya sendiri, memberikan dukungan yang mungkin dulu tidak ia dapatkan. Dan cinta itu pun meluas, bukan hanya ke manusia, tetapi juga ke alam. Pohon, hewan, udara, bumi, bahkan benda mati. Keterhubungan ini menjadi sesuatu yang dihayati, bukan hanya dipahami secara intelektual. Hidup dalam kesejajaran juga mencakup pengakuan yang bijak terhadap aspek gelap kehidupan. Bukan dengan sinisme, melainkan dengan pemahaman bahwa semua sisi, baik terang maupun gelap, memiliki peran dalam kekayaan pengalaman manusia. Jika video ini selaras dengan hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan silakan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Kamu juga bebas meninggalkan pemikiran atau pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di waktu berikutnya.